Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah dan yang dipilih Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bersungguh-sungguh bermujahadah tenanan di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau kita mau bersungguh-sungguh, Allah akan menunjuki jalan-jalan kebaikan dan Allah akan memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita sehingga bisa menjalankan kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka mau untuk bersungguh-sungguh di jalan kami Allah, sungguh akan kami tunjuki mereka di jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama, Allah itu membantu, Allah itu menguatkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi seandainya asalnya kita tidak mampu, tapi kalau kita bermujahadah, Allah akan berikan kemampuan-kemampuannya untuk kita tinggalkan untuk mujahadah kita dalam rangka untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah menunjuki kepada kita di jalan-jalan Allah dan Allah memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau pada pertemuan kemarin kita membahas wajah-wajahnya orang beriman di hari kiamat, yang mereka wajahnya berseri-seri putih bersih, ya. Istilah sekarang adalah glowing, ya. Nah sekarang kita akan mempelajari terus bagaimana wajah-wajahnya orang kafir, wajahnya orang yang dulu ketika di dunia maksiat kepada Allah. Maka di ayat yang selanjutnya surat Al-Qiyamah
surat yang ke-75 ayat yang ke-24. Allah berfirman, wa wujuhun yawma'idin basirah, dan ada wajah-wajah di hari itu, di hari kiamat, dalam keadaan basirotun, dalam keadaan cemburu, dalam keadaan musang basem ya, atau wajahnya itu tidak berseri-seri ya, istilah seperti orang yang marah, orang yang susah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya memang dia susah. Kenapa susah? Menghadapi siksaan-siksaan yang akan dia terima di hari kiamat. Yang itu, kalau orang-orang yang beriman menerima kenikmatan, sebaliknya orang-orang yang kafir menerima siksaan-siksaan. Contoh ada dua pekerja bekerja di perusahaan yang sama. Si A itu kerjanya baik, nggak pernah kasbon atau sebutan kasbon utang. Sementara si B itu kerjanya tidak baik, sering kasbon. Terus di akhir bulan totalan gajinya 5 juta. Si A dapat 5 juta ditambah bonusnya 2 juta, jadi 7 juta. Dia bergembira. Sementara si B kerjanya tidak baik, gajinya 5 juta, kasbonnya 8 juta ya. Jadi ketika mau gajian malah tombol, maka dia akan cemburu. Nah, kamu ngapain sih kok cemberut? Kamu sudah tanggal 30, sudah tanggal 1. Tanggal 1 aku minus 30 ton. Nah, kita. Dan juga orang-orang yang kafir ketika hidup di dunia, kebaikan dan dosanya banyak dosanya. Maka ketika di kiamat dia cemberut, beda dengan orang beriman yang banyak kebaikannya. Maka dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Ya Bapak Ibu, kita yang sudah dipilih Allah, diberi nikmat iman Islam ini harus dipraktekkan dengan berbagai macam amal kebaikan supaya besok bisa mengglowingkan wajah-wajah kita di hadapan Allah. Hindari berbagai macam perbuatan yang buruk yang akan bisa membuat wajah kita kusam atau cemberut. Terus kemudian ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang nelongsonya, sedihnya orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat. Yang pertama, Allah akan menutup wajahnya untuk orang kafir. Kalau kemarin sudah sampaikan bahwa ketika hari kiamat orang-orang beriman itu akan bisa melihat wajahnya Allah yang begitu indah, yang begitu cantik, yang begitu membuat hati senang. Tetapi orang-orang yang kafir tidak bisa melihat itu ya. Allah menutupkan diri dari memperlihatkan kepada orang-orang kafir. Maka di surat Al-Mutaffifin ayat 15 Allah berfirman, kalla innahum al-yawmil majud. Tidaklah begitu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma'idin, di hari itu lama jubur mereka terhijabi, tertindingi, tertutupi dari melihat wajahnya Allah ya. Jadi kalau kita bandingkan nanti ada orang yang diberi kesempatan melihat sesuatu yang indah, tapi ada yang tidak diberi kesempatan ya, maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Kemarin saya sampaikan, senikmat-nikmatnya nikmat jasa dia itu
lebih dapat dikatakan dengan nikmat rohaninya, makanan, minuman, pakaian, perhiasan yang begitu indah mewah itu kalah dengan kenikmatan melihat zatiatnya Allah. Jadi melihat zatiatnya Allah sangat nikmat sekali. Panjenengan bisa lihat taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga yang sedang mekar, taman-taman buah-buahan yang sedang berbuah. Panjenengan lihat itu kira-kira rasanya bagaimana? Ya, akan terdapat namanya kesenangan dalam hati. Orang-orang beriman akan bergembira dengan kesempatan kenikmatan melihat wajahnya Allah, sementara orang-orang tidak punya kesempatan melihat wajahnya Allah. Terus kemudian orang-orang kafir dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam legam. Meskipun seandainya dulu ketika di dunia mereka termasuk bangsa Eropa, bangsa Amerika yang kulitnya putih tapi kalau dia kafir ya nanti dibangkitkan dalam keadaan hitam legam. Meskipun orang Afrika yang sebagian katanya guru saya itu pernah ketemu dengan orang Afrika ketika naik haji. Orang Afrika itu pakai peci hitam, pecinya sama kulitnya itu hitam kulitnya, saking ironinya. Tapi dia orang beriman, nanti diadakan disulap jadi putih bersih. Kenapa? Karena keimanan. Apalagi kita kalau kita meskipun kulitnya sawo mentah. Kualitas sawo matang nanti diarahkan jadi kempling ya. Sedangkan orang yang kafir jadi hitam legam. Allah berkata di surat Al-Imran ayat 1, yauma tabyatu wujuh wa taswadu wujuh. Hari ketika Allah menampakkan wajah-wajah dengan putih bersih dan wajah yang hitam legam. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur-kuburnya, ada orang yang wajahnya putih bersih, ada yang hitam legam. Bahkan tadi nasmatat wujuh, maka orang-orang yang wajahnya hitam legam ngumpuli kapan duit. Terus dikatakan, ditanyakan, kenapa kok wajahmu hitam legam? Akafartum ba'da imanikum, apakah karena kamu kafir setelah iman kamu? Ya menjawab iya. Ya. Hitam wajah saya itu disebabkan karena kekafiran yang saya lakukan di dunia. Oh ya sudah, fandukul anda bagi makuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah berbagai macam siksaan dengan sebab kekafiran kamu ketika itu di dunia. Oleh itu jangan sampai kafir kepada Allah dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa besok di akhirat. Dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam legam, terus dimasukkan di neraka, disiksa terus kholidina fiha abada. Terus juga di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-27, Allah juga berfirman, walladzina kasabu sayyi'ati, dan orang-orang yang mereka berbuat sayyi'at, perbuatan yang jelek, jazak saatnya bimithliha, maka balasan kejelekan ya semisalnya. Orang Jawa berkata, wong nandur ki mesti ngunduh. Kalau nandur jagung ya ngunduh jagung, nandur telo ya ngunduh telo.
dan berkebaikan yang menurut kebaikan, dan berkebaikan yang menurut keburukan. Ya. Watakum billah, dan kemudian menimpa kepada mereka kerendahan. Kalau mereka berbuat buruk kemudian diberi balasan yang buruk, maka kemudian harganya menjadi rendah. Kemudian malu minawin asik, bagi mereka orang-orang yang buruk tidak ada perlindungan pertolongan dari Allah. Allah tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk menolong kepada mereka. Contoh. Ada istilah orang jatuh tertimpa tangga. Wes jatuh ketimpa tangga, jaluk tulung malah rasane. Kira-kira rasanya itu segimana? Orang rasanya dirasanya malah rasanya tambah lorwanti. Dan demikian juga orang-orang yang kafir sudah disiksa, kemudian tidak dilindungi, tidak ditolong Allah sedikit pun. Kemudian ka'annama musad wujuhum kita aminalai musliman. Kemudian seakan-akan wajahnya itu saking muramnya, saking hitamnya itu seperti potongan malam yang gelap. Di malam itu kalau sudah gelap maka tidak ada penerangan sama sekali. Bosonya Jawa itu petang dedet, ya. Dulu kalau kita masih di tahun 70-an, adanya cuma sendir, tepok, belum ada listrik. Ada di tempat-tempat sing singgup niku entene petang kali petang, ampun rokok bengi. Awan petang mulai pas bengi. Jadi kali gendruwo sisa. Ya. Wis petang enten gendruwo langsung ya ngoplok nggon. Mulai asal benar mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dengan ini Bapak Ibu, jadi dampak dari kekafiran di dunia itu sangat-sangat besar besok di akhirat. Mulai dari dampak dalam fisiknya, matanya buta, wajahnya hitam, kulitnya hitam. Kemudian mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan yang menyedihkan. Contoh saja. Yang saya sampaikan oleh Ibu, dulu ada orang yang jualan sabu keliling pakai sepeda ondan, itu kelindus bisma. Dan gini itu Kopassus, kita ini bisnya itu agak ke Yosok ini macet terus disuruh. Kemudian gelontor, sing jualan nasi itu kan di belakang kelindus. Kemudian sekarang kurungnya piye, kan jadi kemudian mati ini kelindus bis, terus gimana rasanya? Ada orang di Jakarta mau melaju di rel kereta, sudah ada kereta lewat, terus ada yang tuh dibuat, kemudian kena pahanya, hanya dilindus kereta, putus pahanya, penting urip ini pahanya pantas. Itu didengar itu soalnya jengkel dan rokok itu kenapa kan? Wonten mereka kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disiksa semua. Ya, bayar lindes kereta kayak pirang-pirang gerbong doang. Kisah gerbong ini ada pirang-pirang gerbong. Itu baru di dunia, belum di neraka. Ya makanya monggo kita harus berusaha untuk anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, bapak, ibumu, saudara kamu
dari api neraka dengan apa? Dengan iman dan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Terus juga selain hitam legam, wajah orang kafir disambar api. Dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang ke-4, Allah berfirman, akan menyambar kepada wajah-wajah mereka orang kafir an-naru, yaitu apa? Api. Kalau yang namanya api kena wajah itu sangat-sangat cepat sekali untuk melecetnya ataupun rusaknya, dan kemudian akan membuat rasa sakit yang begitu dalam. Walau pihak kalian sedangkan mereka di dalam neraka adalah orang yang kafir. Jadi wajahnya sudah hitam legam, terus disambar api. Sekedar contoh pertama bapak-bapak dulu ketika kita masih sosok lihat atau ngewangi orang sing ngomong foto, kita di depan kalonnya foto itu tidak terasa panas atau baru di depannya. Nah, ini kalau umpama kalau cenderung buatan foto itu saya baru 100 derajat belum 2000 derajat belum 4000 derajat. Padahal panasnya neraka itu 70 kali panas di dunia. Kalau di Cilegon sana di pabrik baja itu untuk melelehkan baja ada yang butuh panas 4000 derajat kali 70 280.000 derajat, yang terus menyambar wajahnya terus jadi apa? Langsung jadi hilang pakai. Ini contohnya orang-orang yang kena wajahnya tersambar api seperti itu. Nabi menjelaskan lebih lanjut tentang kalipun kalau Nabi tasbitu bikin naru, yaitu mereka ditetapkan, dilanggengkan di dalam neraka, dan mereka tidak akan pernah dikurangi rasa sakitnya sama sekali. Justru malah bertambah, jilatan kedua lebih sakit dibanding dengan jilatan yang pertama. Jilatan ketiga, keempat dan seterusnya itu lebih sakit dibanding dengan jilatan sebelumnya. Jadi sakitnya itu semakin meningkat. Demikian juga kalau di surga nikmatnya juga semakin meningkat. Kalau di dunia orang itu kalau seandainya disiksa sudah pada titik puncaknya terus dia pingsan. Kalau pingsan pun nggak terasa, gitu. Tapi kalau dia nggak pakai pingsan, nggak pakai mati, adanya cuma semakin lama semakin sakit, gitu. Maka seandainya di dunia ini saja orang itu tidak kuat dengan siksaan dunia, tapi siksaan akhirat, maka kisahnya Masito, suruh sisennya Fir'aun itu ketika diancam oleh Fir'aun akan dibunuh sekeluarga, dia tidak keder, dia tidak takut. Karena siksaan akhirat itu lebih dahsyat dibanding siksaan dunia. Maka kemudian ketika Fir'aun memanaskan air, kemudian Masito dan anaknya dan orang seluruhnya dimasukkan di air yang mendidih sampai mati satu keluarga. Matinya tentu nggak terasa, tapi besok Fir'aun itu dimasukkan di neraka khalidina fiha abadan. Yang di dunia Fir'aun itu puasa untuk manusia Masito, besok di akhirat terus disiksa Allah di neraka khalidina fiha
dengan siksaan yang lebih dasar dibanding dengan masito. Dengan masito dan warga dimuliakan di dalam surga. Makanya mental seperti masito itu yang harus kita miliki. Penderitaan apapun yang kita terima di dunia, jangan sampai melepaskan keislaman kita. Karena sekali lagi penderitaan di hati lebih dasar dibanding dengan penderitaan yang ada di dunia. Sedangkan dunia itu sifatnya sementara. Ya. Terus orang kafir berjalan tengah dengan wajahnya. Jadi kalau kita berjalan pada umumnya itu dengan menggunakan kaki, kalau orang kafir jalannya pakai muka. Kenapa? Karena untuk merasakan dasarnya, retornya sakit dan disiksa. Maka di surat Al-Furqan surat yang ke-325 ayat yang ke-34 Allah berfirman, alladzina yusharuna ala uzuhil jannah. Orang kafir itu adalah orang yang dia diseret atas wajahnya kepada jannah. Mereka selalu makanan dan mereka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Jahanam itu tempat tinggal yang paling mengerikan. Wa'adhalu salan dan seburuk-buruk atau sesat-sesat jalan. Kalau kita lihat bagi maaf saja ini sebagian saudara kita boleh. Teman saya itu naik motor, kemudian bawa kalung, terus bawa tas dijamret, dipertahankan, kemudian jatuh, kemudian kepalanya kena aspal, wajahnya kena aspal, kemudian meninggal dunia. Itu setelah meninggal orang tersoloro mergonelis mati. Lah orang kafir besok ketika dibangunkan dari kubur dalam keadaan hitam pekat, terus dihisab di padang mahsyar, terus dia diseret malaikat dan orang kafir yang lainnya. Kalau panjenengan dulu pernah lihat orang yang suka cari ikan di pantai, orang bawa kepis terus direnteng kali nopo. Betul kan? Disuntuki direnteng. Orang kan juga begitu. Rantai itu masukkan mulut, 3 kali tangan dulu, masukkan mulut, kemudian dikeluarkan di dulurnya, ikat di kakinya, ikat di tangannya 1, gandeng dengan temannya 2, 3, 4. Saat renteng itu masih hidup, kemudian diseret oleh malaikat. Malaikat itu kecepatan sinar, bukan kecepatan pisah, kecepatan sinar. Terus diutak di luar sana, itu masih hidup. Nah kalau water lele itu kan disuntuk kan udah mati, itu masih hidup tuh. Terus kira-kira mau melarikan diri bagaimana? Wong suntuknya itu masuk di dalam tubuh, keluar dari tubuhnya. Diikat di kaki terus kemudian di tangan, kemudian punya seperti ini, seperti epi, gitu ya. Nah, terus diikat dengan yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya. Terus dideret atas wajah mereka. Saya pernah jatuh bersama Pak Amalwan sama ya, jatuh di daerah Mayang Timur. Saya itu bawa pakai baju padang, pakai jaket kulit lagi. Jaketnya nggak apa-apa. Bajunya itu sobek, tangan saya itu sobek lah. Ada jadi lapis pakai jaket itu tangannya sobek, artinya melicet. Itu cuma makbruk, bruknya di aspal. Nah, kalau itu bisa, saya itu tidak makbruk, saya itu fresh. Itu akan kira-kira wajahnya jadi apa? Hilang wajahnya. Ini ngomong,
kulitnya itu hilang, tapi mereka kesakitan. Lah yang nyeret tuh malaikat itu telinganya tuling nggak dengar ceritanya orang-orang kafir. Bengok-bengok wong kafir nggak didengar malaikat. Terus dilemparkan di neraka jahanam itu sampai di dasarnya butuh waktu 40 tahun. Kira-kira berapa dalamnya neraka jahanam? Jawabannya kan lagi nimbo ten sumurnya 1 meter. Ingok sumurnya terus ketok ketip. Lalu kemudian lebih dari beribu-ribu kilometer ke dalam sana. Kira-kira harus bagaimana? Ya kan? Nah, makanya dengan kita sedikit banyak mengulang-ulang ayat yang senada, diharapkan kita ini kemudian takut untuk jadi orang kafir. Ya, mempertahankan keimanan kita. Meskipun kadang-kadang rodo rekoso, tapi kan sementara daripada besok di akhirat disegah dengan selama-lamanya dibijui atau mungkin nanti diiming-imingi dengan nikmat-nikmat dunia yang sedikit. Jangan sampai mau menjual agama kita, entah dengan sembako, entah dengan duit, entah dengan jabatan, entah dengan yang lainnya. Jangan sampai kita menjual akidah kita. Harus kita pegang teguh sampai kematian kita. Demikian juga dengan yang lainnya, saudara kita, bapak ibu kita, anak-anak kita selamatkan. Ya. Terus kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda, yusarul al-kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Sahabat tanya lu, Nabi mosok orang kok diperjalan dengan wajah apa bisa? Terus Nabi bersabda, alaisa nanti amsal alaihi pintunya mata dan yang mereka itu bisa menjalankan dengan kakinya itu qadirun puasa untuk memperjalan dengan wajahnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita jalan pakai kaki, kalau pulang jalan pakai nopo? Pulau nek aku lagi nopo? Kaki wonten wah, kita kelesar nanti kok, kita bisa. Jadi pakai wajahnya bisa, Allah Maha Kuasa. Ya, artinya itu betul-betul akan terjadi, memang betul-betul besok dijalankan atas wajahnya, bukan atas kakinya. Dan kalau kaki digunakan jalan terus timbul namanya kapalan, wajah yang bibek, ya akan wajahnya itu akan rusak kalau digunakan untuk berjalan di jalanan, gitu. Ya, dan itulah sebagian dari siksaan awal sebelum masuk ke dalam neraka sudah mengalami berbagai macam kesusahan. Apalagi nanti sudah masuk di dalam neraka yang siksaannya sangat bermacam-macam. Apapun yang dia silakan jadi siksaan. Makanannya siksaan, minumannya siksaan, pakaiannya siksaan, tempat tidurnya juga siksaan. Ya, masih dikepruk oleh malaikat dengan makomenya. Makom itu alat pukulnya malaikat yang cukup untuk 70.000 orang. Saking besarnya itu roh itu untuk 70.000 orang kok bisa. Saking besarnya. Ya. Setelah itu kemudian masih diberi siksaan psikologis dengan celaan, dengan cacian.
anak-anak bermain besok diingatkan ibunya ngeyel. Terus dokter ibunya bilang gimana? Rasakno. Orang kon rasake dirasake malah lagi terus malah kon ngrasake. Rasakno kandhani ngeyel. Oh tidak itu rasakno kandhani ngeyel rasakno nang rokok. Sopo dhewe ngarep ciblon nang rokok harus kok ciblon ngono. Nah, sing kon ngarep apa? Kata Michael Jackson di kono, ya, mau ada orang yang minta dirangkamat, konya belum tahu kan seperti itu, ya. Assalamualaikum kita semuanya, termasuk keluarga kita. Semoga dijaga Allah Ta'ala dari berbagai macam kekafiran dan kemaksiatan, dan juga diselamatkan dengan keimanan, keikhlasan, keislaman, ketakwaan sampai akhirnya. Dan semoga kita juga berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kita di surga yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.